Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran ya, kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui, karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pastikan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi, dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba, siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak laporan. 2 bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dong. Kalau suami itu sayang bukan di mulut kan, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Itu pun kalau menurut Pak Direktur harus juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya smooth, kemudian Ferry juga berkelakuan baik, mungkin saya kan nggak tahu ya kayak apa, itu mungkin bisa. Jadi nggak serta-merta. Nah, begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Jadi ya buat semua perempuan Indonesia, sekali lagi saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak karena ini peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian. Belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Supandi, dari kuasa hukum saya udah jelas ya, kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, nggak mungkin. Dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Dan itu kan terjadi semua di ruang Pak Dir. Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh melengkapi berkas ya harus datang. Saya orang nggak paham hukum, tapi saya menjalani proses hukum ini, saya jadi ngerti P19 itu bukan berarti menjurus ke SP3 loh, enggak. P19 itu biasa, melengkapi. Kurang lengkap, dan itu ada tahapnya. Dan ini insya Allah, ini kan kalau kita baca, udah sampai tahap 3 ya. Udah mau P21. Udah mau P21 insya Allah. Nih, ini kan udah jelas. Tindak lanjut penyidik mengirimkan tersangka Jadi, Raden. kalau saya dibilang mengintimidasi, itu udah bohong besar gitu loh. Nih, kan jelas di sini. Tanggal 3 Maret 2023, berkas perkara atas nama tersangka Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma telah dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya apa? Prosesnya lanjut nggak?
Lanjut kan? Jadi bukan Sena melakukan pembohongan publik, itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya di sini, alhamdulillah teman-teman masih setia sama saya untuk menyamakan berita kan, karena saya nggak mau di sini kalau saya harus kayak debat kusir, saya harus nunggu SP2HP gitu. Bang, kalau mau ngerokok jangan di belakang kamera, Bang. Gitu. Jadi saya, dan ini ada juga di poin 3, rencana tindak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke jaksa penuntut umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Akhirnya kan maju, bukan mundur, kan di sini jelas tuh kata-katanya. Jadi saya nunggu surat ini. Jadi saya mohon maaf bagi teman-teman yang selalu standby di depan rumah saya. Saya bukan nggak mau menghargai profesi wartawan, karena saya nggak mau asal bunyi. Saya nggak mau tanpa bukti. Nah sekarang insya Allah tinggal nunggu P21. Saya mohon doanya, karena kan semua itu ada proses kan. Jadi nggak bisa kita memaksakan, oh kalau yang A ngomong ini harus saya bales tanpa ada bukti. Saya nggak mau. Jadi buat saya ini clear ya masalah itu ya. Tidak ada intimidasi, tidak ada terus diem-diem saya ketemu kayak apa tuh ujuk-ujuk terus kenapa nggak pakai lawyer ya, karena memang ini beda kamar. Yang namanya restoratif justice itu bukan kayak orang bikin LP, bukan kayak orang bikin BAP yang boleh didampingi oleh kuasa hukum, bukan begitu ya? Betul. Saya ini baru tahu karena ngalamin kasus ini, jadi baru pinter nih. Makanya saya ajak teman-teman Sri Kandi, meskipun saya bukan lawyer, saya harus mensosialisasikan, tapi bukan membodohi masyarakat. Dengan cara apa? Menggiring opini yang tidak ada dasar hukumnya, seperti itu ya. Nah itu tantangan.